Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sambil nonton YouTube Suku Baduy dari channel Tiara Mandalawangi, saya ingin bercerita. Ketika saya tamat SMP, saya berkeinginan sekali untuk bisa melanjutkan ke SLTA, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dan bagi saya, hanya melalui sekolah itulah masa depan saya bisa lebih baik lagi. Karena apa? Kita tidak punya apa-apa. Kita orang miskin, tidak punya harta, tidak punya apapun, bahkan makan pun susah. Hanya dengan mencari ilmu, dengan sekolah, saya merasa harus bisa sekolah untuk memperbaiki masa depan saya. Tapi sayangnya, ketika saya kepengen daftar ke SLTA, saya tidak punya uang. Ibu saya juga tidak punya uang. Saya berupaya ke sana kemari. Yang baru tamat SMP, saya nemuin guru agama saya, Pak Rohim, untuk bisa menolong. Yang penting bagi saya masuk dulu, bisa diterima dulu. Mengenai kesananya, urusan nantilah. Sambil berjalan, sambil berupaya. Hanya kepengen bisa masuk aja dulu. Tetapi ternyata tidak bisa karena pendaftaran waktu itu cukup besar, 2.500 kalau tidak salah. Jadi harus daftar dulu, kemudian tes, kalau berhasil lulus, kemudian baru bayar uang pangkal sekitar 15.000 rupiah. Kalau saya tidak salah waktu itu seperti itu, karena sudah lama sekali ya, tahun 80-an. Dan saya tidak bisa, untuk daftar saja tidak bisa, karena tidak punya uang. Akhirnya, ya, pupus sudah harapan untuk bisa sekolah. Dan saya berpikir bagaimana aktivitas saya di kampung yang tidak punya kebun, tidak punya sawah, sementara tidak sekolah juga. Ibu saya dan saya sedikit berdiskusi bahwa saya kepengen menggembala kambing saja. Gimana caranya bisa membeli kambing 2 ekor, laki 1, perempuan 1, dengan harapan nanti setelah beranak kemudian bisa berkembang biak. Dan setiap hari bayangan saya menggembala kambing atau ngarit cari rumput. Dan ibu saya pergi ke Jakarta untuk mencari uang agar bisa bisa membeli kambing, menjadi pembantu di Jakarta. Tetapi belum itu terrealisasi, karena saya hampir setiap hari bermain di rumah Pak Kiai Muhammad Hasan almarhum. Pak Kiai mendengar saya ini tamat SMP mau disuruh menggembala kambing. Beliau itu berseloroh, kapan menjadi orang kaya kalau hanya menggembala kambing? Saya tahu bahasa itu sebenarnya bukan bahasa yang sebenarnya. Hanya agar saya lebih baik mencari ilmu ketimbang saya harus menggembala kambing. Mungkin beliau melihat apalah yang ada pada diri saya, karena setiap hari beliau komunikasi, saya sering bermain di rumahnya. Singkat cerita, akhirnya saya bilang sama ibu saya mau pesantren. Ibu saya nggak langsung iya, karena berpikir bagaimana biayanya nanti kalau pesantren, bukannya biayanya besar, harus bawa beras, harus ini dan seterusnya. Tetapi Pak Kiai saya meyakinkan tidak, berangkat saja. Akhirnya saya berangkat, singkat cerita berangkat ke pesantren dengan membawa bekal 3 kg beras. 3 kg beras. Dengan pakaian sekolah saya. Dan 1 sarung, tidak punya celana panjang, dan celananya celana SMP itu saya bawa. Ya, itu mungkin masa tahun 80-an memang agak sulit, tidak seperti yang sekarang ini. Pakaian itu begitu murah dan banyak di mana-mana. Ini hanya cerita, dan betapa pesantren itu sangat menolong saya.
Saya nggak bayangin kalau tidak pesantren, jadi apa saya? Mungkin menggembala kambing, mungkin juga jadi pengangguran, menjadi beban negara, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi kemudian saya berangkat ke pesantren dengan modal 3 kilo beras. Yang perlu tahu bahwa pesantren itu gratis, tidak dipungut biaya, hanya makan sendiri, setelah itu menuntut ilmu, dan sangat padat sekali jadwalnya. Nggak pernah ngasih apa-apa ke Pak Kiai. Bahkan seringkali Pak Kiai itu yang ngasih sama kita. Jadi setiap hari kami harus masak sendiri, cari lauk-lauk sendiri. Dan biasanya satu kombongan yang isi 2 kamar, itu kebetulan saya pesantren waktu itu masih sangat tradisional dan masih kecil, hanya 2 kamar saja. Diisi begitu banyak santri, tapi asik saja. Jadi kalau masak bersama-sama tuh, satu cangkir. Jadi satu orang itu 1 cangkir beras dimasak bareng-bareng. Lauknya nanti nyari di kebun dan seterusnya. Untuk yang santri baru biasanya belum pandai itu memasak, maka dimasakkan oleh santri-santri senior. Dan luar biasa, santri-santri senior itu perhatian sekali kepada santri yang baru. Mereka membantu, mereka membangunkan kalau tidur, kemudian kalau masak juga ditawarin, mau masak enggak, ayo bareng-bareng dan lain sebagainya. Sangat menolong sekali. Itu kondisi di pesantren waktu itu saya. Jadi santri itu sangat tolong menolong, gotong royong dan seterusnya. Setiap santri baru dia belum pandai memasak, maka ketika santri senior itu ada kegiatan, biasanya santri baru ini kebingungan. Di sini peran kasih sayang Pak Kiai. Biasanya santri-santri yang baru disuruh ke rumah, dipanggil, Kang, gitu. Zaman dulu manggilnya Kang atau Re, ke rumah, suruh pada makan. Dan itu Ibu Nyai yang masak. Ibu Nyai yang masak, dan kita tidak memberikan apa-apa, diberikan makan. Setelah sudah selesai makan dipersilakan selesai makan dipersilakan kembali ke kamarnya atau ke tempatnya masing-masing. Dan pengorbanan Pak Kiai itu tidak hanya sampai di situ, banyak sekali. Bahkan kalau ada santri yang tidak punya apa-apa, bahkan kadang-kadang Pak Kiai itu ngasih baju. Di saat itu baju sangat berharga sekali. Saya sendiri dapat peci dan banyak hal di situ. Jadi begitu saya pesantren dan diskusi, dan di situ banyak sekali kegiatan, baik yang bersifat ngaji gitu maupun kemasyarakatan. Bahkan kadang-kadang kita bersama-sama berdiskusi kemudian mengerjakan sesuatu. Dan menariknya lagi nih, ya mungkin ya banyak tentu, tapi untuk anak-anak sekarang mungkin agak susah saya temui. Sebelum kita ngaji, sebelum kita menghadap Pak Kiai untuk belajar satu ilmu, misalnya waktu itu kita ngaji fikih atau ngaji alat, itu kita ngumpul dulu. Setengah jam sebelum kita menghadap Pak Kiai, ngumpul dulu membahas pelajaran kemarin sampai benar-benar bisa menerangkan pelajaran yang kemarin. Di hadapan Pak Kiai kita satu orang itu satu-satu suruh menerangkan pelajaran yang kemarin. Jadi selalu diskusi dan terus seperti itu. Dan disitulah hobi saya membaca, kemudian berinteraksi tentang ilmu pengetahuan baik agama maupun apapun, di situ tersalurkan, dan saya betah sekali di pesantren. Dan saya terima kasih kepada pesantren, kepada Pak Kiai dan keluarga besarnya sudah menolong saya. Andaikan saya tidak pesantren, entah jadi apa sekarang ini. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.